warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak asing lagi dengan tema pagi ini, pengertian dari public speaking. Public speaking di sini merupakan komunikasi lisan yang berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis pembicaraan di depan banyak umum. Dalam bahasa Indonesia-nya di situ disebut dengan pembicaraan publik. Ada yang tahu mengapa public speaking di sini disebut dengan komunikasi? Enggak ada. Tidak. Lupa. Di sini public speaking yaitu karena merupakan sebuah pesan yang akan nantinya memerlukan feedback yang baik gitu. Dalam sejarahnya public speaking pada zaman Yunani kuno itu orang Romawi di situ menyebut public speaking sebagai dengan retorika, karena pada saat itu yang membawa public speaking bangsa Yunani. Jadi public speaking di sini merupakan pengetahuan yang menjadikan seseorang atau kemampuan yang lebih yang akan mempengaruhi seseorang dan menjadikan sebuah pesan kepada yang menyampaikan sebuah pesan atau gagasan pada audiens yang lebih gitu. Ya. Lanjut tadi. Lanjut di. Pada dasarnya public speaking di sini mempunyai tujuan. Yang pertama di sini memberikan motivasi. Nah, salah satu tujuannya adalah memberi motivasi. Dengan kemampuan public speaking berbicara di depan umum, kita dapat menyampaikan pesan secara tepat dengan mempengaruhi pola pikir audiensnya. Nah, agar di situ audiensnya lebih bersemangat mendengarkan kita. Itu disebut dengan tujuan yang pertama, memberi motivasi. Yang kedua di sini menyampaikan informasi. Nah, jadi public speaking yang baik itu keberhasilan seorang public speaking yang baik itu merupakan diukur dengan seberapa audiens memahami materi kita, entah itu dari materi yang disampaikan, entah pengetahuannya atau pengalaman pribadi yang sudah disampaikan. Paham ya? Ya. Yang ketiga di sini mengendalikan situasi. Nah, jadi di dalam suatu forum ketika terjadi keheningan, kita harus menyemangatkan audiens kembali dengan cara meramaikan suasana, entah menghibur gitu. Yang keempat memengaruhi audiens. Nah, yang ketiga memengaruhi audiens. Pada dasarnya tujuan public speaking yang menyajikan sebuah memengaruhi audiens. Pada dasarnya jadi public speaking yang baik itu tujuan yang mendasar public speaking itu mempengaruhi audiens. Nah, contohnya seperti profesi seorang sales itu kan menawarkan produknya agar yang ditawarkan itu laris gitu. Yang keempat mengendalikan situasi. Nah, apabila dalam suatu forum terjadi keheningan, kita harus membangkitkan kembali atau mengambil alih pembicaraan kita, entah kita agar audiensnya itu yang mendengarkan lebih aktif. Jadi yang terakhir di sini menghibur. Nah, dari tujuan yang keempat mengendalikan situasi, kita dapat menghibur audiensnya agar yang disampaikan itu tidak terlalu fokus terus, entah menghibur dengan cara ngasih lelucon gitu. Itu disebut dengan juga termasuk tujuan dari public speaking. Mari digeser di. Geser.
elemen pada public speaking. Jadi public speaking di sini merupakan sebuah seni, yakni berbicara, art of speaking. Ia melibatkan 3 elemen, yaitu 3 V. Yang pertama verbal, menggunakan suara. Nah, contohnya seperti seorang pidato. Contohnya seperti saya sekarang itu kan berbicara langsung kepada audiensnya, itu yang disebut dengan verbal. Yang kedua itu vokal, menggunakan bahasa tubuh. Jadi seorang public speaking itu tidak hanya menggunakan suara saja, bisa bisa mengertikan audiens dengan cara kita bergerak, kita berlagak lelucon gitu. Dan yang ketiga di situ visual, yaitu menggunakan audio atau video. Sedih. Dan yang terakhir di sini ada manfaat public speaking. Public speaking di sini yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi kemampuan seseorang untuk meningkatkan rasa percaya diri di sini, kita harus mendampakkan positif kita terhadap orang lain dan audiens yang telah mendengarkan ini. Siap. Yang kedua menumbuhkan skill leadership. Nah, keberhasilan seorang public speaking itu ketika kita mengajak audiensnya, entah mempengaruhi secara mempengaruhi audiensnya. Contohnya seperti di dalam organisasi itu kan kayak ada pemimpin. Pas di dalamnya pemimpin ada anggotanya, itu kan dapat mempengaruhi. Jadi menumbuhkan skill leadership di sini salah satu cara untuk seorang public speaking. Yang ketiga di sini menyampaikan pendapat dengan lancar. Jadi ketika seorang public speaking sudah siap menyampaikan materinya, kita di situ menyampaikan materi itu dengan pede gitu. Jadi apa yang disampaikan itu lebih lancar di depan. Yang terakhir lebih mudah bergaul. Jadi public speaking yang terakhir di sini, ketika kita sudah terbiasa berbicara di depan, berbicara di banyak orang, kita juga nantinya menumbuhkan koneksi kita itu. Berbicara dengan orang yang asing, kita pasti lancar berkoneksi gitu. Intinya menumbuhkan hasil yang agar kita lebih berani, entah dalam persirkelan, dalam keorganisasian, kita itu lebih mudah bergaul gitu, memperbanyak koneksi intinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih presentator kedua. Selanjutnya presentator ketiga. Video Fatahila tuh datang nggak hari ini?